Mencuri Solana dan USDC dari dompet slot dan Phantom. Halo kabar baik bagi sobat semuanya, Meta Crypto mengadakan event giveaway dengan total hadiah sebesar 2 juta rupiah untuk dibagikan kepada 20 pemenang yang beruntung, masing-masing mendapatkan 100 ribu rupiah. Caranya cukup subscribe dan join Telegram channel, untuk pemenangnya akan diumumkan di Telegram setelah mencapai 1000 subscriber. Halo sobat, apa kabar? Selamat datang di channel ini, semoga sehat selalu dan salam cuan bagi semuanya. Video kali ini mengenai peretasan Solana dan berita terbaru di akhir video, tapi sebelumnya kita simak outlook cryptocurrency dulu. Hari ini 6 Agustus 2022. Kapitalisasi pasar kripto global adalah 1,10 triliun dolar, mengalami kenaikan 1,90% dari hari terakhir. Total volume pasar kripto selama 24 jam terakhir adalah 65,99 miliar dolar, naik 3,30%. Harga Bitcoin saat ini 23.162,33 dolar, turun 0,36%, market cap 442,72 miliar dolar, volume transaksi dalam 24 jam 26,19 miliar dolar. Harga 20 besar cryptocurrency berdasarkan market cap yang mengalami kenaikan terbesar dalam 24 jam adalah Ethereum Classic yaitu 5,50%. 20 besar trending cryptocurrency yang mengalami kenaikan terbesar dalam 24 jam adalah Railnode yaitu 1.780,82%. Pada 3 Agustus kemarin, salah satu peretasan paling aneh di dunia kripto terjadi. Lebih dari 8 juta dolar di Solana dan USDC dicuri dari lebih dari 8.000 dompet Solana. Peretas menggunakan kunci pribadi untuk menyedot dana pengguna, itulah sebabnya ini dianggap sebagai salah satu peretasan paling misterius di industri kripto hingga saat ini. Lalu bagaimana peretasan Solana terjadi? Semuanya dimulai ketika beberapa orang memperhatikan aliran dana yang tidak biasa dari dompet hantu di Solana. Banyak berita muncul di media sosial bahwa pengguna secara besar-besaran mentransfer dana dari dompet mereka. Phantom mengambil posisi dalam hal ini dan mengeluarkan pernyataan bahwa ini bukan masalah khusus Phantom. Beberapa saat kemudian, pengembang dan auditor Fubar menemukan bahwa peretas mencuri Solana dan USDC dari dompet Slop dan Phantom. Saran untuk sobat, hal terbaik untuk dilakukan dalam situasi seperti itu adalah segera mencabut akses ke semua DApps yang ditautkan untuk mengurangi kemungkinan resiko diretas. Salah satu pendiri Solana dan CEO Solana Labs Anatoly Yakovenko mentweet bahwa itu tampak seperti serangan rantai pasokan iOS, menunjukkan bahwa masalah tersebut berkaitan dengan dompet yang digunakan pada perangkat iPhone dan iPad Apple. Namun, berdasarkan bukti tambahan, dia menambahkan dalam tweet berikutnya bahwa pengguna Android juga terpengaruh. Setelah berjam-jam berspekulasi, Solana menanggapi di Twitter bahwa sekitar 8.000 dompet terpengaruh oleh eksploitasi tersebut. Peretasan juga menjadi lebih buruk karena beberapa node RPC mulai melakukan ping sebagai offline. Ini menunjukkan bahwa jaringan Solana sedang down, memicu lebih banyak kepanikan di Twitter. Alasan untuk ini adalah dugaan serangan balik terhadap peretas. Menurut teori, pengembang seharusnya melakukan beberapa serangan dedu pada node untuk memperlambat peretasan. Namun, yang mengkhawatirkan adalah penyebab pasti kegagalan itu masih belum jelas. Hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti dan targetnya. Karena itu perlu dicatat bahwa jaringan Solana tidak diretas. Tetapi akses ke dana hanya diperoleh melalui plugin pihak ketiga. Lalu bagaimana dampak pada harga Solana? Setelah peristiwa itu diketahui, cryptocurrency Solana sedikit kehilangan sekitar 5%. Peretasan adalah kerusakan citra baru pada proyek dan meresahkan investor. Selain itu, kegagalan node RPC adalah kemunduran lain. Namun, tampaknya kode Solana tidak terpengaruh secara langsung. Realisasi ini saat ini sedikit tenang dan Solana mampu mendapatkan hampir 5% lagi, menghapus kerugian harga sebelumnya. Harga Solana saat ini masih naik dan merupakan bagian dari tren naik. Pada grafik berikut, kita dapat melihat bagaimana harga masih bergerak lebih tinggi. Setelah resistance 45 dolar ditembus lebih tinggi, harga Solana diprediksi akan naik sekitar 50%.
Saat ini Solana berada di peringkat 9 dengan harga $40,57, meningkat sebesar 4,12% dalam 24 jam terakhir, kapitalisasi pasar $14,06 miliar, volume 24 jam terbaru adalah $1,2 miliar. Menurut tren analisis pada grafik, jika menelusuri pola mikro, sepertinya investor memiliki 5 gelombang ke atas dan akan melihat mundurnya sekarang dalam 3 gelombang kemudian di atas perdagangan tertinggi kali ini. Investor membutuhkan di atas $42,50 sampai $43, mungkin dalam waktu singkat. Pertasan kripto sedang meningkat. Lalu bagaimana melindungi aset kripto? Eksploitasi Solana bukan lagi kasus pertama. Peretasan terbesar keempat dalam sejarah kripto terjadi kemarin. Kesalahan pembaruan telah memungkinkan lebih dari $190 juta dicuri dari Nomad Bridge. Pasar kripto akibatnya menjadi target populer bagi peretas. Lebih penting lagi bagi investor kecil untuk melindungi dana mereka di lingkungan yang berisiko. Sangat mencolok bahwa hardware tidak terpengaruh oleh hampir setiap peretasan. Itulah mengapa moto berkembang di ruang kripto, bukan kunci Anda. Bukan koin Anda. Jadi jika Anda ingin 100% aman dan ingin melindungi uang Anda dari serangan peretas atau kebangkrutan, Anda harus mempertimbangkan hardware wallet. Hanya mereka yang menyimpan koin mereka secara pribadi yang memiliki kemungkinan tinggi untuk tetap aman dari peristiwa semacam itu. Bagi yang belum tahu, tentu akan bertanya apa itu hardware wallet. Hardware wallet adalah dompet kripto yang menyimpan private key dan aset kripto yang berbentuk perangkat keras seperti USB atau hard disk. Perangkat ini bertujuan untuk menyimpan aset dengan aman tanpa harus tergantung dengan wallet bursa. Private key di hardware wallet lebih aman, sebab kode ini hanya bisa digunakan di wallet tersebut dan tidak terkoneksi internet. Sehingga meminimalisir risiko peretasan yang selama ini marak di internet. Contoh hardware wallet yang ada di market misalnya Ledger Nano X, Trezor One, dan Kivkey. Berita terbaru kali ini adalah semua crypto exchange Amerika termasuk Binance diinvestigasi oleh SEC. Menurut seorang staf dari kantor Senator Amerika Serikat Cynthia Lummis, setiap bursa di negara tersebut, serta Binance, dilaporkan sedang diselidiki oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika, SEC. Menurut laporan dari Forbes mengutip staf yang tidak disebutkan namanya dari kantor Senator Lummis, SEC dilaporkan menyelidiki Binance dan setiap exchange di Amerika Serikat. Ada juga laporan yang beredar luas bahwa SEC sedang menyelidiki pertukaran Coinbase senilai $20 miliar. Menurut sumber tersebut, SEC berusaha untuk memantapkan dirinya sebagai kepala regulator kripto negara itu saat ia bertarung dengan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika, untuk pengawasan dan regulasi industri, CFTC. Sobat Meta Kripto, itulah ulasan topik utama kripto dan berita kripto. Bila ingin investasi di kripto lakukan riset dahulu, karena Mimin bukan penasihat keuangan atau promosi investasi, seperti disebut dalam disclaimer di video ini, dan jangan lupa tolong subscribe ya. Karena kami akan terus upload video baru yang membantumu untuk terus mendapatkan ilmu dan info terbaru sehingga meminimalisasi kerugian. Demikian informasi dan ulasan kami untuk Sobat Meta Kripto kali ini, semoga berguna. Terima kasih telah tonton sampai selesai, nantikan video terbaru kami selanjutnya guna membantumu dapat cuan dari investasi cryptocurrency.